Shalom, salam sehat selalu. Jumpa kembali dengan saya dalam channel Tania 267. Pada video ini, saya akan berbicara tentang bagian inti kedua dari sebuah proposal ataupun skripsi, yaitu bab 2 yang berjudul Landasan Teori. Ada sebuah pepatah Latin yang mengatakan nil novum sub sole. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang baru di bawah matahari. Ungkapan Latin ini mengungkapkan bahwa penelitian apapun yang kita lakukan harus didasarkan pada teori-teori atau temuan penelitian yang sudah ada. Ada beberapa subjudul yang terdapat dalam bab 2 yang berjudul Landasan Teori. Subjudul yang pertama adalah kajian teoretis. Pada subjudul kajian teoretis, seorang mahasiswa atau peneliti pemula harus menampilkan teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ini berarti bahwa teori-teori apapun yang hendak disampaikan pada bagian kajian teoretis sesungguhnya sudah diungkapkan secara tidak langsung di dalam judul penelitian. Di sini saya akan memberikan contoh beberapa judul penelitian, kemudian akan menguraikan secara singkat teori-teori apa saja yang harus dikemukakan atau disampaikan pada bagian kajian teoretis terkait dengan judul-judul penelitian tersebut. Judul penelitian yang pertama adalah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai kantor bupati. Terkait judul ini, ada dua teori yang harus dikemukakan atau disampaikan pada bagian kajian teoretis. Yang pertama adalah teori tentang budaya organisasi, seperti pengertian budaya organisasi, dan faktor-faktor yang memengaruhi budaya organisasi. Teori kedua yang harus disampaikan juga pada bagian kajian teoretis terkait judul penelitian pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai kantor bupati adalah teori tentang kinerja pegawai, seperti pengertian kinerja dan juga faktor-faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya kinerja pegawai. Contoh judul penelitian kedua adalah efektivitas sistem akuntansi keuangan pada kantor dinas pendidikan dan kebudayaan. Terkait judul ini, teori yang harus disampaikan pada bagian kajian teoretis adalah sistem akuntansi keuangan, seperti pengertian sistem akuntansi keuangan dan juga aspek-aspek dari sistem akuntansi keuangan. Contoh judul penelitian yang ketiga adalah sikap gereja terhadap perkawinan anak-anak usia remaja. Terkait judul ini, teori-teori yang harus disampaikan pada bagian kajian teoretis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ajaran gereja tentang perkawinan, seperti pengertian perkawinan menurut ajaran gereja dan juga batasan-batasan umur yang membuat sebuah perkawinan dalam gereja itu dipandang sah. Selain itu,
teori lain yang harus dikemukakan pada bagian kajian teoretis terkait judul penelitian sikap gereja terhadap perkawinan anak-anak usia remaja adalah teori tentang perkawinan anak-anak usia remaja itu sendiri. Misalnya, pengertian perkawinan anak-anak usia remaja dan juga dampak-dampak dari perkawinan anak-anak usia remaja. Contoh judul penelitian yang keempat adalah efektivitas penggunaan metode pembelajaran jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar matematika. Terkait judul ini, teori-teori yang harus disampaikan pada bagian kajian teoretis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah metode pembelajaran jigsaw, seperti pengertian metode pembelajaran jigsaw dan juga langkah-langkah pembelajaran dalam metode pembelajaran jigsaw. Hal kedua juga yang harus disampaikan di dalam bagian kajian teoretis terkait judul efektivitas penggunaan metode pembelajaran jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar matematika adalah teori tentang hasil belajar matematika, seperti pengertian hasil belajar dan juga faktor-faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya hasil belajar matematika. Contoh judul penelitian yang kelima adalah pengaruh promosi terhadap volume penjualan barang-barang elektronik. Terkait judul ini, teori-teori yang harus dikemukakan atau disampaikan pada bagian kajian teoretis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori tentang promosi, seperti pengertian promosi dan juga fungsi-fungsi promosi. Teori kedua yang juga harus disampaikan terkait judul pengaruh promosi terhadap volume penjualan barang-barang elektronik adalah teori tentang volume penjualan barang. Misalnya, pengertian volume penjualan barang dan juga faktor-faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya volume penjualan sebuah barang. Subjudul yang kedua adalah penelitian terdahulu yang relevan. Pada subjudul ini, seorang mahasiswa atau peneliti pemula perlu menampilkan satu atau beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan saat ini. Dengan kata lain, siapa saja yang pernah melakukan penelitian dengan judul yang sama dengan penelitian yang hendak dilakukan pada saat ini. Yang mau ditampilkan pada bagian ini adalah apa yang membedakan penelitian yang hendak dilakukan saat ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga menyoroti hal yang sama. Subjudul yang ketiga yang terdapat pada bab 2 landasan teori adalah kerangka pikir penelitian. Kerangka pikir penelitian di dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif merupakan hasil analisis teoretis hubungan antara variabel yang satu dan variabel yang lain, atau pengaruh dari satu variabel terhadap variabel yang lain, atau juga perbandingan antara satu variabel dan variabel yang lainnya. Pada video ini saya akan memberikan beberapa contoh judul penelitian dan kemudian akan menampilkan dalam bentuk gambar
kerangka pikir penelitian yang terkait dengan judul penelitian tersebut. Judul penelitian yang pertama adalah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai kantor bupati. Terkait judul tersebut, kerangka pikir penelitian adalah seperti pada gambar berikut ini. Contoh judul penelitian yang kedua adalah efektivitas penggunaan metode pembelajaran Jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Tanah Miring. Terkait judul tersebut, kerangka pikir penelitiannya adalah seperti pada gambar berikut ini. Contoh judul penelitian yang ketiga adalah perbandingan hasil belajar matematika siswa kelas 10A yang menggunakan metode pembelajaran problem posing dan hasil belajar matematika siswa kelas 10B yang menggunakan metode pembelajaran Jigsaw. Terkait judul tersebut, kerangka pikir penelitian adalah seperti pada gambar berikut ini. Kerangka pikir penelitian di dalam pendekatan penelitian kuantitatif lebih bersifat opsional dalam arti jika diperlukan. Terkait hal tersebut, seorang mahasiswa atau peneliti pemula yang menggunakan rancangan penelitian deskriptif di mana hanya ada satu variabel yang hendak dikaji, maka mahasiswa atau peneliti pemula yang bersangkutan tidak berkewajiban untuk menampilkan kerangka pikir penelitian pada bagian ulasan di bab 2 yang berjudul landasan teori. Subjudul keempat atau subjudul terakhir yang terdapat dalam bab 2 yang berjudul landasan teori adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara atas rumusan masalah yang sudah dikemukakan. Karena merupakan jawaban sementara, maka kebenaran sebuah hipotesis masih harus dibuktikan di dalam lapangan penelitian. Seperti pada kerangka pikir penelitian, hipotesis penelitian ini pun lebih bersifat opsional. Artinya, jika diperlukan. Terkait hal tersebut, seorang mahasiswa atau peneliti pemula yang memilih untuk menggunakan rancangan penelitian deskriptif tidak berkewajiban untuk memasukkan kerangka pikir penelitian dan hipotesis penelitian ke dalam bagian ulasan pada bab 2 yang berjudul landasan teori. Sementara teman-teman peneliti pemula atau mahasiswa yang memilih untuk menggunakan rancangan penelitian korelasional atau juga rancangan penelitian kuasi atau semi eksperimen dan rancangan penelitian eksperimen murni berkewajiban mutlak untuk memasukkan kerangka pikir penelitian dan hipotesis penelitian ke dalam bagian ulasan yang terdapat pada bab 2 yang berjudul landasan teori. Salah satu cara termudah untuk merumuskan hipotesis penelitian adalah dengan menghilangkan atau mengeluarkan kata tanya dan juga tanda tanya dari rumusan masalah kita. Sebagai contoh, misalkan rumusan masalahnya berbunyi sebagai berikut. Apakah
budaya organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai kantor bupati. Untuk merumuskan hipotesis penelitian, kita tinggal mengeluarkan kata tanya apakah dan juga tanda tanya dari rumusan masalah kita, sehingga hipotesisnya akan berbunyi, budaya organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai kantor bupati. Contoh lain, misalkan rumusan masalahnya berbunyi, apakah promosi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap volume penjualan barang-barang elektronik? Ketika merumuskan hipotesis penelitian, kita tinggal mengeluarkan kata tanya apakah dan tanda tanya dari rumusan masalah yang sudah kita buat, sehingga hipotesisnya akan berbunyi, promosi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap volume penjualan barang-barang elektronik. Nah, adik-adik mahasiswa dan teman-teman peneliti pemula, kita sudah belajar bersama-sama tentang apa saja yang harus kita tulis pada bab 2 yang berjudul Landasan Teori. Pada video berikutnya, saya akan mengajak adik-adik mahasiswa dan juga teman-teman peneliti pemula untuk masuk kepada bagian inti yang ketiga dari sebuah proposal penelitian ataupun skripsi, yaitu bab 3 yang berjudul Metode Penelitian. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam.